Hai guys, welcome back to my channel di spesial series brainstorming. Nah guys, di spesial video kita kali ini, topik kita kali ini teman-teman, yaitu bagaimana membuat sebuah produk yang laris tanpa perang harga. Nah, buat teman-teman yang belum tahu dan baru gabung dan baru menonton video ini, tapi bingung, ini adalah video series brainstorming, adalah video step-step yang bertahap yang wajib teman-teman pelajari. Dan bila teman-teman baru nonton video ini, teman-teman alangkah baiknya teman-teman download dulu, yaitu series kerangka framework yang berbentuk PDF. Nanti akan saya sediakan atau akan saya taruh di link di deskripsi atau di kolom komen. Jadi seperti ini ya. Nah, kita lanjut lagi. Bagaimana sih membuat produk yang laris tanpa perang harga? Perlu teman ketahui ya, perang harga itu apa sih? Perang harga itu seperti ketika saya kasih contoh seperti toko A menjual sebuah produk dengan harga 50, kemudian si toko B menjual produk dengan yang sama tapi harganya lebih rendah, misal 48. Nah, maka yang terjadi itu bisa disebut dengan perang harga ya, karena yang murah yang dicari, maka si toko A tersebut pun akan ikut menurunkan harga produk tersebut menjadi 48, sama atau lebih rendah lagi. Dan kemudian ketika si toko B melihat si toko A menurunkan sebuah harga produknya, si toko B pun ikut menurunkan sebuah produk tersebut harganya. Nah, jika terus-terusan begini, si toko A menurunkan harganya, toko B menurunkan harganya, maka keuntungan yang diambil pun makin kecil. Nah, seperti itu kira-kiranya ya, kalau yang dimaksud dengan perang harga. Jadi yang murah yang dicari, yang harganya relatif yang dikejar. Nah, kalau misalkan di dalam contoh dalam bisnis online pun sama ya. Misalkan kita masuk ke marketplace, masuk ke dalam marketplace, kemudian kita melihat tas, kita cari tas. Nah, kategori tas itu nanti akan keluar banyak sekali, mulai dari harga yang tertinggi, terendah, dan terlaris. Maka yang otomatis yang dikejar pun yang termurah ya, yang termurah ataupun yang banyak paling laku ya. Nah, berarti asumsi kita, kalau kita mau berjualan yang laris, otomatis pasti yang jual aja yang paling murah biar makin laku, biar paling laku. Saya yakin, saya percaya Anda pun akan setuju dengan itu, bukan? Oke. Nah, di tahap ini guys, saya akan mematahkan bagaimana sih agar teman-teman itu nggak usah menurunkan harga, agar teman-teman tuh tetap jualannya itu laris, bisnisnya pun, omsetnya pun tetap tinggi. Nah, gimana sih caranya agar jualannya tetap laris tapi nggak perang harga gitu? Solusinya adalah menciptakan kolam bisnis diri kita sendiri. Nah, solusi dari masalah tersebut teman-teman, solusi dari agar produk kita tidak mengalami perang harga, yaitu menciptakan sebuah kolam sendiri. Nah, apa aja sih contoh-contoh kolam sendiri? Contoh-contoh dalam kolam sendiri teman-teman, misalkan itu kalau dalam bisnis online, yaitu channel Telegram atau WhatsApp bisnis, atau bisa juga landing page. Itu adalah contoh-contoh kolam sendiri yang bisa kita kontrol. Nah, bagaimana sih agar mendapatkan sebuah kolam sendiri guys?
Maka seperti biasa saya akan membuat langkah-langkahnya dan membuatnya menjadi potongan-potongan kecil agar kita itu makin gampang untuk memahami materi ini. Nah, saya gambarkan ini adalah kolam bisnis ya, seperti dalam bisnis offline itu outlet, kalau di dalam bisnis online ya seperti channel Telegram, channel bisnis itu. Nah, untuk mendapatkan traffic atau mendapatkan orang-orang yang masuk ke dalam bisnis kita, itu ada beberapa langkah, teman-teman, ada beberapa cara yang harus kita pelajari, yaitu dengan cara kita menggunakan cara copywriting atau story selling ya. Untuk mendapatkan traffic atau pengunjung atau pelanggan ke bisnis kita atau ke kolam yang kita bangun, teman-teman harus memahami bagaimana cara membuat copywriting atau story selling. Nah, story selling ini adalah cerita yang berhubungan atau berujung dengan penjualan gitu. Intinya cerita-cerita kemudian jualan. Kalau di dalam bisnis online atau jualan online, yang teman-teman harus pelajari adalah tentang copywriting, yaitu tulisan atau ketikan itu yang memukau audiens yang berujung atau mengakibatkan itu ke penjualan juga tentunya. Nah guys, jika kalian sudah berhasil memiliki kolam sendiri, itu enak sekali. Jualan apapun laku, bikin apapun pasti ada yang beli, bikin apapun pasti laku. Iya gak sih? Nah, untuk membuat urut-urutan story selling atau copywriting guys, itu saya kategorikan menjadi 5 step. Jadi isi dari story selling atau copywriting ini harus teman-teman dipahami betul-betul ya, karena di dalam story selling atau copywriting pun ada hal-hal yang perlu kita masukkan atau hal-hal perlu kita isi. Nah, kemudian pertama adalah headline. Nah, sebelum kita melanjutkan story selling atau cerita-cerita yang memukau ke audiens kita atau ke pelanggan kita, atau kita itu harus membuat sebuah headline itu yang monhok ya, atau ibarat kata itu headline yang sangat bikin penasaran orang itu atau audiens kita itu ingin melihatnya. Seperti contohnya itu kalau di dalam berita itu kita sering lihat di dalam headline berita itu gempa terjadi dan 50 rumah terkena longsor, ataupun terjadi tsunami di dalam Bali yang mengakibatkan bla 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 tewas. Nah, itu kan adalah headline yang sangat menarik ya, sangat bikin orang-orang atau audiens kita itu penasaran sehingga mengakibatkan mereka itu akan menontonnya atau melihatnya atau penasaran sampai habis ya kan. Nah, tugas kita adalah membuat headline yang menarik audiens ya. Kemudian di step kedua guys, di dalam isi dari story selling atau copywriting, yaitu masalah. Nah, setelah kita membuat headline, langkah keduanya adalah masalah. Nah, di dalam masalah ini guys, sebelum kita mampu menciptakan masalah yang sangat intens atau penting, kita itu perlu memperhatikan dulu, kita itu perlu memahami dulu apa sih problem-problem yang perlu kita solve, yang kayaknya penting untuk kita solve dan bermanfaat tentunya ya.
Seperti contohnya itu ketika saya menulis ini, yaitu masalah yang ingin saya selesaikan di sini adalah bagaimana sih agar produk laris tanpa perang harga. Kemudian ini adalah masalah-masalah yang kita hadapi ya, yang kita hadapi dan perlu kita selesaikan. Nah, untuk di tahap ketiga ini guys, setelah kalian sudah menemukan sebuah masalah yang ingin kalian solve, langkah selanjutnya teman-teman adalah ceritakan sebuah solusinya. Setelah kalian sudah menemukan masalahnya, di step ketiganya adalah solusi. Kita tawarkan sebuah solusi yang membuat mereka itu menjadi ngeh dan sadar bahwa solusi kita itu memang dapat membantu masalah yang sedang mereka hadapi. Contohnya itu ya seperti ini tadi. Setelah kita memberikan solusi yang kita tawarkan kepada si audiens atau klien atau pelanggan atau customer kita, maka langkah selanjutnya teman-teman yaitu teman-teman harus memberikan sebuah benefit, atau di dalam urut-urutannya adalah ini benefit ini bukan fitur ya. Setelah kalian sudah membuat solusi, langkah selanjutnya adalah benefit ya. Di dalam benefit ini guys, benefit ini adalah sesuatu yang memberikan keuntungan. Benefit ini bukan fitur ya. Saya kasih contoh, kalau dalam fitur ini adalah spidol ini warna hitamnya hitam pekat. Jadi beli spidol ini karena hitamnya pekat sekali. Nah, itu penawaran dalam fitur ya. Jangan sampai kita menjual sebuah produk atau solusi yang kita berikan itu menawarkan sebuah fitur ya. Karena fitur itu terlalu umum ya. Memang ini adalah spidol dan spidol pun warnanya memang hitam. Nah, tawarkanlah dalam bentuk benefit ya. Benefit ini adalah seperti ini. Contohnya, beli spidol ini karena mampu membuat Anda menjadi semangat menulisnya, atau mampu membuat Anda semangat dalam belajar. Nah, seperti itu ya. Jadi benefit ini keuntungan atau harapan atau keinginan yang mendapatkan efek nilai lebih ya. Nah guys, setelah langkah keempat ini teman-teman sudah mempelajarinya, kemudian langkah terakhirnya teman-teman jangan sampai lupa, karena ini bagian penting dari isi dari copywriting tersebut ya, yaitu dikasih CTA. Karena CTA ini terlalu penting ya, sangat penting. Yang CTA ini adalah call to action atau panggilan arahan atau ajakan. Atau jika teman-teman pernah melihat atau mendapatkan pesan dari Shopee ya, atau mungkin dari Tokopedia atau intinya marketplace lah, diskon 50% untuk mendapatkannya, klaim sekarang. Nah, dia klaim sekarang, atau download terlebih dahulu, atau daftar sekarang, atau apalah. Itu adalah CTA ya guys. Itu disebut CTA, call to action atau ajakan, agar para audiens atau klien customer kita itu terbawa ke arah yang kita inginkan. Nah, di step ini guys, setelah kita atau kalian telah membawa pelanggan kita atau customer kita atau klien kita ke arah ini, pastikan kita arahkan ke bisnis kita ya. Nah, jadi jangan sampai sia-sia atas apa yang kita kerjakan ini, tetapi tidak mengakibatkan CTA yang apa yang kita inginkan ya. Ketika kita sudah berhasil membawa klien kita atau pelanggan kita ke pola bisnis kita, itu sudah termasuk kita tuh berhasil ya, berhasil telah membuat sebuah produk yang laris tapi tanpa perang harga ya. Nah, jadi di dalam kesimpulan ini teman-teman guys, ini bisa disebut terkontrol ya. Pokoknya itu kalau bisa kita kontrol, itu namanya bukan perang harga, kecuali kita tidak bisa kita kontrol.
Nah guys, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Buat teman-teman yang baru gabung dan belum tahu ini video apa, ini adalah video bagian dari series brainstorming. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan kerangka framework series brainstorming, teman-teman bisa mendownloadnya. Nah, karena di dalam online kita akan berikan berbentuk PDF, nanti akan saya taruh linknya di link deskripsi atau di kolom komen. Berbentuk seperti ini ya. Ini adalah step-step yang bisa kalian pelajari secara urut. Nah, jika teman-teman menginginkan sebuah bisnis yang omsetnya 20 juta atau 50 juta per bulan, maka inilah yang teman-teman butuhkan. Tapi jika teman-teman menginginkan profit atau omset 100 juta lebih ke atas atau 1 miliar, maka skip video ini dan jangan tonton ini lagi karena bukan di sini tempatnya. Nah, so guys, hopefully video ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua. See you next video, makin mudah.